Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia Lumonga Lubis dengan NIM H1401211167. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan pembinaan nilai keselarasan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki keragaman suku, budaya, dan agama. Berbagai keragaman ini terangkai dalam kesatuan yang dirangkai dengan ideologi yang satu, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa di dalamnya memuat beberapa nilai penting untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama melalui sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia yang memuat nilai persatuan. Pada sila ketiga ini terdapat butir-butir yang mempunyai berbagai makna. Sila ketiga Persatuan Indonesia ini yang memuat nilai keselarasan, mengedepankan prinsip persatuan yang artinya bulat dan tidak terpecah. Secara garis besar, Persatuan Indonesia ini berkaitan dengan nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, dan juga mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan golongan tertentu. Implementasi sila ketiga ini berkaitan dengan sikap nasionalisme, di mana nasionalisme menjadi acuan dalam mengembangkan rasa cinta kepada tanah air yang dilakukan melalui mengagungkan nama Indonesia dengan prestasi ataupun melestarikan kekayaan alam dan budaya Indonesia. Selanjutnya, implementasi dari sila ketiga ini juga berkaitan dengan sikap patriotisme, mengacu pada butir rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, di mana pengorbanan kepada negara ini dapat dilakukan dengan menjadi militer sukarela, menjaga keamanan lingkungan, ataupun bekerja keras dan taat membayar pajak sebagai kewajiban. Berikutnya, implementasi dari sila ketiga ini juga berkaitan dengan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan yang dapat dilakukan dengan menghendaki adanya pergaulan dan hubungan baik ekonomi, politik, dan budaya antar suku, pulau, dan agama, sehingga terjalin masyarakat yang rukun, damai, dan selaras. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang dapat kita lakukan dalam rangka mengimplementasikan nilai persatuan Indonesia. Seperti pada era digital ini, contoh sikap yang sesuai dengan implementasi sila ini adalah memastikan kebenaran berita sebelum membagikan ulang, karena apabila ada disinformasi atau hoaks dapat menimbulkan resiko perpecahan. Selain itu, tidak melakukan caci maki terhadap perbedaan yang berkaitan dengan sara di media sosial. Selanjutnya, dalam lingkup bermasyarakat, implementasi dapat dilakukan dengan tidak memaksakan pendapat dan ikut bersama mengambil bagian ketika ada kerja bakti. Implementasi sila ketiga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor pendukung, yaitu pembinaan nasionalisme yang baik melalui pelajaran pendidikan Pancasila sejak dini, sehingga menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat untuk menjaga persatuan. Selanjutnya, sikap patriotisme yang berasal dari pemupukan karakter bela negara melalui melakukan upacara-upacara saat hari bersejarah, dan juga kesadaran bermasyarakat tentang persatuan yang memicu semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian, faktor penghambat dari implementasi sila ketiga ini diantaranya kesenjangan yang ditimbulkan dari ketimpangan pembangunan, kemudian ancaman-ancaman atau pengaruh dari luar yang tidak disertai dengan penguatan nilai Pancasila sehingga mengikis pemahaman mengenai nilai persatuan, dan juga keberagaman yang tidak disertai dengan sikap toleransi sehingga menimbulkan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sara. Pelaksanaan nilai persatuan penting untuk dilakukan untuk menghindari bangsa Indonesia dari upaya-upaya pemecahan dan mempertahankan NKRI. Maka dari itu, implementasi dan pembinaan nilai persatuan pada sila ketiga harus dilaksanakan oleh setiap elemen bangsa seperti pemerintah yang bertanggung jawab dalam mempertahankan persatuan bangsa sudah semestinya lebih waspada terhadap ancaman-ancaman yang dapat memecah belah persatuan, contohnya terorisme, paham radikalisme, dan ancaman-ancaman lainnya, dengan memperkuat pertahanan negara melalui memperkuat lembaga-lembaga yang memiliki kewajiban dalam menjaga pertahanan negara, seperti contohnya Densus 88 yang mengatasi terorisme.
Kemudian masyarakat juga yang sebagai elemen bangsa perlu ikut serta dalam upaya mempertahankan persatuan dengan mengimplementasikan nilai-nilai persatuan dan juga mengawasi, menghindari, dan melaporkan jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan pengamalan nilai persatuan. Sekian pemaparan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.